Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi teman-teman dalam video Ustadzah. Nah, kita hari ini masih dalam tema 5 subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat karya dari tanah liat. Apakah teman-teman pernah melihat hasil karya dari tanah liat atau mungkin pernah membuatnya? Nah, di sini ada Beni dan teman-temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Beni akan membuat vas bunga. Beni membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Caranya sangat mudah. Langkah-langkahnya, pertama, sediakan tanah liat dan air. Yang kedua, gunakan sarung tangan elastis. 3, tentukan pola yang akan dibuat. Nah, teman-teman membuat apa? Polanya bisa dibuat dulu. Misalnya mau buat gelas ya, mangkok ya. Ambil tanah liat secukupnya. Basahi tanah liat dengan air. Nah, jadi dibasahi dulu tanah liat secukupnya. Tanah liat dibuat jangan encer ya, jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer kita tidak dapat membentuknya. Jadi diberi air sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan supaya lebih mudah membentuknya. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah gambar cara membuat tanah liat. Nah, yang pertama, buat pilihan di atas meja. Nah, kita pilihin, kita bentuk. Nah, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Nah, jadi lingkaran itu sebagai alasnya. Kemudian lilitkan di atas lempengan. Rapikan dengan menggunakan butsir. Nah, butsir ini seperti sendok ya teman-teman, dirapikan. Untuk merapikan tanah liat yang ingin kita bentuk. Selesaikan bentuk dengan pilihan. Jadi kita buatnya itu per tahap itu kita buat pilihan dulu, kemudian kita buat lempengan untuk alasnya. Misalnya kita mau buat gelas atau tempat apa gitu ya. Nah, seperti gambar ini ya teman-teman. Nah, seperti ini gambarnya, hasil dari tanah liat. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau sudah orang yang sudah biasa membuatnya, nah tentu mudah ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti di samping ini ada berbentuk, ada yang gelas ya, mangkok, kemudian tempat tisu, atau ini adalah tempat lampu ya teman-teman. Ini adalah tempat lampu di taman dari tanah liat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan ke pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Nah, seperti di samping ini ya, simbolnya adalah rantai emas sila kedua. Contoh pengamalan sikapnya yaitu di sekolah kita harus menghargai sesama teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, kita bermain bersama, belajar bersama. Tidak boleh mengejek ya, tidak boleh sombong. Kita harus ada rasa peduli kepada teman kita yang kesusahan, yang mungkin ada kesulitan. Kita bantu teman-teman. Kemudian kita juga menghormati para guru, ustadz ustadzah, karyawan yang ada di sekolah, semuanya kita harus menghormati dan selalu bersikap adil kepada teman kita ya. Jadi ini ada beberapa pengamalan sila kedua Pancasila. Teman-teman, dalam berinteraksi di sekolah kita harus sangat menjaga perasaan teman kita ya. Jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan menyakiti perasaan teman kita, harus saling menyayangi. Nah, selanjutnya mengenal makna puisi. Di sini ada puisi Mentari. Mentari. Ustadzah akan mencoba untuk membacanya ya. Mentari. Setiap kali aku membuka mata, ku melihat cerah senyummu, menambah semangatku
pagi ini. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin memesona. Nah, jadi di sini puisinya tentang mentari. Mentari itu apa, teman-teman? Nah, mentari itu sama dengan matahari, ya. Nah, kita akan melihat makna puisi ini apa ya, teman-teman? Nah, ini adalah isi atau makna puisinya. Bahwa setiap kali kita melihat sinar matahari pada pagi hari di langit yang biru, hati kita merasa senang, merasa bahagia, dan bersyukur kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melihat matahari hari ini dan menjadi semangat untuk melakukan segala aktivitas, segala kegiatan yang pastinya positif, yang pastinya berpahala, ya, beribadah, sholat subuh, sholat duha, murojaah, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah salah satu dari aktivitas yang positif, ya. Jadi kita bersyukur karena kita melihat indahnya, yes, sinar mentari atau sinar matahari pada pagi hari. Itu adalah bagaimana kita buat makna dari puisi. Tugasnya, teman-teman kerjakan buku paket halaman 52. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video Ustadzah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker saat di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.